Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA. Setelah kita belajar tentang sistem ekskresi, yaitu pembentukan urin, maka pada pertemuan kali ini kita akan melakukan demonstrasi uji urin. Ada 5 uji yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah uji pH urin, nanti kita menggunakan pH stick. Kemudian yang kedua adalah uji bau amonia. Yang ketiga akan ada uji kandungan klorida pada urin. Yang keempat uji adanya glukosa pada urin. Yang kelima adalah uji adanya protein pada urin. Nanti dalam proses pengujian saya akan dibantu oleh murid-murid saya. Selamat menyaksikan. Untuk ujian pertama kita adalah uji mengetahui pH urin. Untuk bahan yang kita gunakan adalah urin, ya. Kemudian yang kedua kita gunakan pH stick untuk mengetahui pH urin berapa. Nah, kemudian saya akan dibantu oleh teman kalian Sensen yang akan mempraktekkan untuk uji selanjutnya. Silakan Sensen, yang pertama kita ambil urin. Kita masukkan pada tabung reaksi. Kemudian kita gunakan pH stick. Kita masukkan pada urin yang akan kita uji pH-nya. Usahakan semua bagian dari pH stick mengenai urin. Sekitar 2 atau 3 detik baru kita angkat, ya. Kemudian kita cocokkan dengan ukuran yang ada pada wadah pH stick ini. Silahkan Sensen diukur berapa pH. Dari pengecekan pH urin, kita ketahui bahwa pH urin bisa dilihat ya anak-anak, bahwa pH urin adalah cenderung asam, yaitu dia berada pada skala 5. Ya, jadi pH urinnya adalah 5, itu mengindikasikan bahwa urin bersifat asam. Uji yang kedua kita adalah menguji kandungan amonia pada urin. Alat yang dipakai adalah tabung reaksi. Kemudian nanti kita menggunakan bahan urin yang akan kita uapkan. Kemudian uapnya akan kita bauri untuk mengetahui kandungan amonia. Silahkan dilakukan oleh Sensen. Kita ambil yang pertama 2 mili urin. Kemudian kita masukkan pada tabung reaksi. Oke, kemudian kita panaskan menggunakan spiritus. Kita uapkan dengan posisi mulut dari tabung reaksi menjauhi dari muka kita.
mulai ada tanda-tanda untuk menguap. Oke, cukup. Nah, sekarang kita dekatkan, nanti kita baui. Bagaimana sensor baunya? Mesin Pak dikasih. Oke, untuk bau yang dibaui oleh Samsung ternyata adalah bau mesin, dan itu adalah khas dari senyawa amonia yang ada pada urin. Oke, untuk uji yang ketiga kita akan mengamati kandungan klorida yang ada pada urin. Kita masih mempergunakan urin dalam praktikum kali ini. Yang pertama kita ambil 2 mili urin. Silakan Samsung diambil. Ukur dulu dengan gelas. Kita masukkan pada tabung reaksi. Kemudian untuk reagennya kita akan menggunakan reagen AgNO3. Kita ambil 5 tetes, kita masukkan pada tabung reaksi yang berisi urin. Oke, kemudian kita tutup sebentar. Akan terjadi perubahan ya. Tadinya urin adalah berwarna kuning transparan, ini urin kuning cerah. Kemudian setelah kita tambahkan dengan AgNO3, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada reaksi antara AgNO3 dengan klorida pada urin, akan menimbulkan adanya AgCl yang nanti akan mengendap di bagian dasar tabung reaksi. AgCl ini akan berwarna putih keruh. Silakan dilihat Samsung apakah seperti itu. Benar. Oke ya, benar bahwa AgNO3 dengan klorida pada urin akan menyebabkan endapan AgCl yang berwarna putih. Oke anak-anak, untuk uji selanjutnya saya akan dibantu oleh teman kalian ya guys. Kita akan melakukan 2 uji. Yang pertama adalah uji kandungan protein pada urin. Yang kedua adalah uji kandungan glukosa pada urin. Yang pertama kita akan melakukan uji kandungan protein pada urin. Yang pertama kita ambil 2 mili urin. Silakan ya guys. Kemudian kita masukkan pada tabung reaksi. Untuk reagen yang kita gunakan ada 2, yaitu yang pertama adalah CuSO4, yang kedua adalah larutan NaOH. Kita gunakan perbandingan yang sama, yaitu 5 tetes 5 tetes. Silakan ya guys ditambahkan pada ini. Kita tambahkan NaOH 5 tetes. Kemudian kita hijau perlahan-lahan. Kita amati perubahan warna yang terjadi. Oke, tadi warna dari urin adalah kuning, kemudian setelah kita tambah dengan larutan CuSO4 dan NaOH, warnanya berubah menjadi kehijauan. Ya, ini mengindikasikan bahwa pada urin tidak terdapat protein. Karena apabila terdapat protein, setelah kita uji dengan menggunakan reagen CuSO4 dan NaOH, maka warna yang terjadi
jadi adalah umum. Berarti kesimpulannya adalah urin yang kita uji adalah urin dari orang yang normal, bukan menderita albuminaria, di mana kalau penderita albuminaria maka urinnya mengandung protein. Untuk uji yang terakhir, anak-anak, kita akan melakukan uji kandungan glukosa pada urin. Ini untuk mengetahui apakah urin yang kita uji adalah urin normal atau urin dari penderita diabetes. Kita menggunakan dua sampel urin, yaitu sampel pertama dan sampel yang kedua. Nanti kita akan menggunakan reagen, yaitu Vehling A dan Vehling B. Untuk yang pertama, kita ambil 2 mili urin dari sampel yang pertama. Kita masukkan pada tabung reaksi pertama. Kemudian kita tambahkan larutan Vehling A sebanyak 5 tetes. Kita tambahkan Vehling B 5 tetes. Oke, kemudian kita gojok sebentar supaya tercampur. Kita lihat bahwa warnanya adalah biru kehijauan. Kemudian proses selanjutnya kita akan memanaskan pada penanas air. Oke, kita bagian sana. Kemudian untuk sampel yang kedua kita juga lakukan uji glukosa pada urin. Kita ambil 2 mili urin dari sampel kedua. Kita masukkan pada tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan sama seperti tadi 5 tetes larutan Vehling A. Kemudian kita tambahkan 5 tetes larutan Vehling B. Kita gocok sebentar. Kemudian kita panaskan pada penanas air pada sisi yang berseberangan dengan yang pertama. Kita tunggu, nanti setelah ada perubahan warna baru kita amati kondisi kedua sampel. Oke, setelah pada beberapa waktu kita tunggu pada penanas air, kemudian kita cek apakah ada perubahan. Silahkan guys dicek. Untuk yang pertama bagian kanan adalah dari urin yang normal. Kita lihat warnanya apa ya guys? Warnanya adalah kehijauan, ya, biru kehijauan. Kemudian untuk yang kedua adalah sampel dari penderita diabetes mellitus. Ya, kita lihat bagaimana ya guys untuk warnanya. Warnanya merah bata atau kecoklatan. Nah, dua hal ini bisa kita gunakan untuk memperbandingkan antara sampel urin dari orang normal dan urin penderita diabetes. Bahwa yang kanan ini adalah urin penderita diabetes,
karena adanya kelainan sehingga terdapat glukosa pada urin, sehingga saat diuji dengan reagen dia menimbulkan warna merah bata. Tetapi untuk bagian kiri ini adalah urin dari orang normal. Kita uji dengan finding A dan finding B, warnanya biru kehijauan. Ya, jadi anak-anak harus paham bahwa terjadi perbedaan pada uji glukosa antara urin penderita diabetes dengan urin dari orang. Oke anak-anak, untuk kali ini kita akan mengambil kesimpulan dari uji urin yang sudah kita lakukan barusan. Kita sudah melakukan 5 uji urin. Yang pertama yang kita lakukan adalah uji pH urin. Kita dapatkan data bahwa urin yang telah kita uji dia menunjukkan pH 5, artinya kondisi urin adalah asam. Untuk yang kedua, kita lakukan uji amonia. Tadi teman kalian sudah melakukan bahwa uap yang keluar dari urin setelah dicium adalah aroma pesing atau aroma khas dari amonia. Untuk uji yang ketiga, menguji kandungan klorida pada urin, kita dapatkan bahwa pada urin yang diuji terdapat endapan putih. Endapan ini adalah endapan AgCl. AgCl didapatkan dari larutan AgNO3 yang bereaksi dengan Cl pada urin membentuk endapan AgCl. Endapan AgCl berwarna putih. Uji yang keempat yaitu uji kandungan protein pada urin. Ini ya, setelah kita tambahkan reagen CuSO4 dan NaOH pada urin, maka warnanya adalah biru kehijauan. Ini menandakan bahwa urin adalah dari orang normal. Karena kalau urin yang berasal dari penderita albuminaria yang mengandung protein, maka dia akan berwarna ungu. Uji yang terakhir adalah uji kandungan glukosa pada urin. Kita gunakan 2 sampel. Yang pertama adalah sampel normal, yang kedua adalah sampel penderita diabetes. Kita gunakan reagen yang sama, yaitu finding A dan finding B. Kemudian kita panaskan pada penanas air, maka akan terbentuk 2 perbedaan. Untuk urin dari orang normal, warnanya adalah biru kehijauan. Sedangkan untuk urin dari penderita diabetes mellitus, karena dia mengandung glukosa, maka warnanya adalah merah bata. Jadi bisa kita lihat perbedaan. Demikian anak-anak untuk demonstrasi dari praktikum uji urin kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang jelas bagi kalian, sehingga kalian mengetahui informasi yang penting tentang bab ini, tentang uji urin. Terima kasih, kita berjumpa pada kesempatan